Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya berterima kasih kepada panitia dan Prof. Heru dan Dr. Danu dan Dr. Haryadi dan seluruh panitia untuk diberikan kesempatan pada saat ini untuk ikut sharing dalam seminar ini. Sebentar saya share. Em, saya kebetulan mendapatkan topik penanganan lesi prakanker serviks dengan destruksi lokal maupun dengan eksisi. Ini adalah outline dari pembicaraan saya saat ini. Sebenarnya anatomi serviksnya maupun sitologinya tadi sudah diterangkan oleh Dr. Adanu. Kemudian nanti saya akan lanjut ke terapi lesi prakanker dengan destruksi lokal maupun dengan eksisi. Em, Nanti saya lanjut aja. Jadi karena ini adalah dua topik yang sebenarnya berhubungan, jadi saya akan lanjut ke yang berikutnya. Ini anatomi serviks, tentu sudah kita ketahui, serviks itu adalah bagian yang menonjol ke vagina, itu biasanya kita sebut dengan ektoserviks, sementara bagian yang proksimalnya adalah endoserviks, dibentuk oleh fibromuskular, ukurannya kurang lebih 3 atau sampai dengan 4 cm, diameternya kurang lebih 2,5 cm. Dan ektoserviks merupakan epitel squamous berlapis. Eh, Dan pada lapisan internalnya, tadi sudah diterangkan oleh Dr. Ardanu, itu permukaannya mengandung glikogen. Ini yang sedikit harus kita ingat-ingat karena pada dasarnya inilah yang mendasari adanya eh, tes-tes seperti eh, yang akan kita lakukan untuk melakukan tes lesi prakanker. Misalnya kita menggunakan asam asetat maupun kita menggunakan local iodine. Kemudian endoservik adalah epitel kolumnar selapis berwarna kemerahan. Jadi sebenarnya endoservik harusnya tidak bisa terlihat kecuali terjadi ektropion. Ini gambarannya. eh, yang di sebelah kiri adalah skematiknya, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah eh, gambaran. Jadi ada kolumnar epitelium ini yang lebih ke endoservix, sementara yang ectoservix bentuknya seperti ini. Jadi bisa kita ketahui pasti ada daerah peralihannya. Nah, ini daerah peralihannya kita sebut dengan squamocolumnar junction. Jadi ini adalah daerah peralihannya di mana dari endocervix berubah menjadi ectocervix. Dan daerah pelarihan ini seperti kita ketahui sangat dipengaruhi oleh uh, usia, kemudian hormon. Jadi kalau usia masih muda tentunya seperti diterangkan oleh Dr. Adanu, daerah SCG-nya itu masih ada di permukaan. Kemudian nanti dia akan makin lama makin masuk ke dalam eh, seiring dengan perpanjangan dari serviks sendiri. Karena nanti kan serviksnya makin lama makin panjang, makin besar dan sehingga dia jadi eh, bisa bergeser ke arah dalam. So, seperti disebutkan tadi, sambungan squamous junction berhubungan dengan usia, status hormon, trauma persalinan juga bisa, penggunaan KB hormonal, ataupun kehamilan. Jadi bisa dilihat di sini kalau ini ektropion. Jadi ini kolumnar epiteliumnya tuh masih ada di permukaan. Mungkin bisa ditanyakan apakah habis persalinan atau menggunakan KB hormonal, itu kadang-kadang bisa terjadi ektropion seperti ini. Lalu SCG original itu terbentuk saat embryogenesis dan ini akan tampak sebenarnya pada anak atau perimenarche. Setelah menarche yang tadi setelah disebutkan, pengaruh estrogen membuat serviksnya memanjang sehingga dia menjadi eversion epitel kolumnar atau berpindah eh, sebelum dia berpindah, sebelum bisa berpindah, terkadang kita bisa melihat ada eversion epitel kolumnar tersebut. Eh, Oke, penggantian fisiologis epitel kolumnar dengan epitel squamosa yang baru itu yang kita sebut dengan metaplasia squamosa. Nah, kenapa sih hal-hal ini mesti diketahui? Karena eh, menyambung dari eh, Dokter Ardanu, lalu ke Dokter Haryadi, kemudian ke saya, ini yang harus kita lihat, dokter, sebelum kita melakukan sesuatu. Di mana kolumnar epitelium yang tadinya imatur kemudian menjadi matur, nah itu ada yang matur secara normal atau menjadi atipikal atau displasi. Ini adalah gambaran-gambaran yang sekali lagi yang harus kita lihat pada saat kita akan melakukan
Uh, di ini mungkin saya sering berusaha untuk menjelaskan kepada pasien kalau ada lesi prakanker itu kita harusnya eh, alhamdulillah dulu. Kenapa? Karena bisa ditemukan sebelum dia menjadi kanker. Saya selalu bilang di sini normal, di sini kanker, dan ini adalah waktu yang bisa kita mengerjakan sesuatu sebelum sampai ke kanker. Sebelum jadi lesi prakanker itu sebenarnya ada infeksi dulu, infeksi HPV, Human Papilloma Virus, yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Haryadi, sehingga screeningnya juga nanti terus kemudian menjadi berbeda. Ada screening yang bisa menggunakan infeksi HPV, ada screening yang bisa melihat lesi. Kemudian melihat lesi itu bisa melihat dengan eh, biasa, mata telanjang gitu, melihat dengan biasa, tapi ada juga yang melihatnya melalui sitologi. Nah, seperti itu. Sebenarnya basicnya itu aja. Sebab saya paham bahwa algoritma itu terkadang kita lupa dong. Gitu. Kalau kita lupa, saya eh, izinkan untuk menghimbau bahwa kita mengingat natural history-nya, bahwa harus ada infeksi dahulu, eh, lalu baru terjadi perubahan sel. Setelah itu kemudiannya baru terjadi kanker. Nah, seperti itu. Nah, ini ada data bagaimana dengan data HPV di Indonesia. Saya sedikit eh, bukan menyukai, tapi data ini selalu saya bawa karena N-nya besar sekali, Dok. Ini ada 9.000 N di sini. Nah, ada 9.000 hen pada sitologi serviks yang normal dan 600 yang low grade cell. Nah, kemudian dibandingkan eh, high risk HPV apa saja yang meningkat. Hmm. Ini populasi Indonesia, dokter. Jadi bisa kita lihat 16-18 selalu ada di tiga besar. Tetapi kita harus hati-hati. Ternyata 52 juga ada di tiga besar. Bahkan nomor satu untuk low grade cell di Indonesia. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan high grade cell dan squamous carcinoma, artinya sudah jadi kanker. Nah, yang sudah jadi kanker, Indonesia nomor satunya adalah 16, kemudian diikuti oleh 52 dan 18. Lalu kemudian berikutnya, ketika sudah menjadi kanker, ternyata yang nomor satu adalah 16. Tetapi sedikit berbeda dengan data di luar yang mungkin harus kita adakan lagi penelitian bersama untuk bisa melihat ini. Sedikit berbeda dengan data di luar, kita yang nomor duanya adalah 52 instead of 18. Nah, setelah infeksi HPV ini barulah terjadi perubahan-perubahan sel. Nah, perubahan sel itu kemudian diterjemahkan bisa dengan melihat menggunakan menggunakan tes IVA yang sering kita kerjakan dengan acetylite atau dengan sitologi. Jadi di sitologi ini adalah kesepakatan untuk cara membacanya saja, dokter. Ini adalah kesepakatan. Jadi sebenarnya boleh pakai yang mana saja. Ada yang pakai PAP, kelas PAP, ada yang pakai Bethesda, yang akhir-akhir ini yang lebih banyak kesepakatan dari para patologis itu akan menggunakan Bethesda. Lalu ini adalah kurang lebih eh, menggambarkan bagaimana eh, klasifikasi dari perubahan sel pada sel cervix. Not necessarily cancer, belum menjadi cancer. Ini juga conversion table dari mulai dari WHO berubah menjadi CHIN, mulai dari PAP berubah menjadi WHO, kemudian berubah CHIN, kemudian berubah menjadi Bethesda, uh, sampai dengan yang terbaru. Ini kira-kira apa yang dilihat ketika dilakukan sitologi. Mana yang normal, mana yang kemudian sudah mulai kelihatan atipia, NC ratio-nya sudah berubah, terus kemudian terlihat perubahannya. Dan inilah yang terbaca atau terlihat ketika kita melakukan screening, dokter. Uh, nah ini hanya ilustrasi saja, hampir sama dengan yang diterangkan oleh Dokter Haryadi maupun Dokter Ardanu tadi, bagaimana dia masuk. Jadi memang harus ada crack dulu ya, dok ya. Kenapa? Karena dia harus menembus sampai ke bawah infeksinya untuk bisa merubah sel. Jadi kalau belum berhubungan seksual sebenarnya agak sedikit susah untuk menerangkan kenapa ada crack pada cervixnya.
Lalu, ini strategi. Ini juga tadi sudah diterangkan dengan sangat jelas oleh Dokter Haryadi. Strategi screening kanker leher rahim. Menurut saya, ya, em, boleh apa saja dok. Apa yang dimiliki di. Jadi kalau menentukan strategi, memang kita punya guideline, WHO ngeluarin guideline, Rumas, kemudian Kemenkes juga mengeluarkan guideline. Tetapi menurut saya ketika kita sudah berada di lapangan, yang pertama kali kita observe itu adalah apa yang saya miliki. Begitu juga untuk treatmentnya, apa yang saya miliki. Di di sini saya punya apa? Saya cuma punya asam asetat. Oh ya, berarti semuanya if. Kalau IVA, kita mengetahui dengan sensitivitas dan spesifitas yang eh, sedikit tidak eh, rendah, sehingga kita harus tahu, oh berarti saya harus lebih sering. Nah, seperti itu dok. Jadi, guideline itu sebenarnya adalah membantu kita, tetapi harus di incorporation dengan kondisi kita di lapangan. Lalu ini topik saya adalah manajemen lesi prakanker. Ada dua cara untuk manajemen lesi prakanker secara simpel, yaitu terapi destruksi atau ablatif, artinya dirusak dok selnya. Itu bisa termal atau bisa cryo. Dan ada tambahan yang baru, itu adalah TCA, tricolor acetic acid. Ya. Kemudian dengan eksisi. Eksisi bisa apa saja dokter? Bisa eksisinya menggunakan leaflets atau konisasi atau cold knife surgery. Ini adalah comparisonnya bagaimana antara thermal ablation dan terapi eksisi, eh, apa infrastruktur yang dimiliki. WHO sudah dengan jelas dan gamblang memberikan petunjuknya bahwa kalau thermal dan cryo tentunya dan lab juga harus memiliki power supply yang baik. Kemudian untuk thermal ablation dikatakan kualifikasi operatornya itu adalah kualifikasi basic, artinya bisa bisa terlatih, cryo juga bisa terlatih. Sementara kalau untuk leads itu lebih ke high skill specialized training required. Kemudian cost consideration, eh, sekali lagi dok, cost ini tergantung di masing-masing rumah sakit atau masing-masing em, pusat kesehatan. Tetapi yang saya butuh untuk menggarisbawahi di sini adalah limitasi. Limitasi utama destruksi itu adalah kita tidak memiliki sampelnya. Gitu. Kita tidak memiliki sampelnya untuk bisa dilihat apakah ini betul CIN 2, CIN 3, atau low grade cell, high grade cell, atau ternyata sudah ada karsinoma inside. Seperti itu dong. Sementara kalau yang leads atau lead itu kualifikasi operatornya, eh, risiko perdarahannya sama smoke evacuation device-nya itu sangat dibutuhkan karena kalau tidak ada smoke evacuation device itu agak sedikit susah dok. Nanti dokter bisa cedera ke organ yang sekitarnya. Oke, kita mulai dengan ablasi atau destruksi lokal. Eh, Terapi ablasi atau ablasi atau destruksi mencakup paling tidak harus 5 milimeter kedalamannya sehingga dapat mencakup kriptanya, dok. Tadi sudah diterangkan oleh dokter Ardano, kriptanya itu ada di mana. Kenapa dia harus sampai 5 milimeter? Caranya itu bisa thermal, baik yang cold maupun yang hot. Mungkin kita lebih cenderung tahu yang cold. eh, Krioterapi. Sementara yang hot thermal itu kelihatannya, saya nggak tahu kalau di tempat tutor saya belum pernah lihat di Indonesia untuk yang hot. Kemudian ada yang terbaru adalah topical trichloroacetic acid. Nggak baru juga, tetapi akhir-akhir ini lebih disukai karena lebih gampang aplikasinya. Ini adalah rekomendasi dari WHO.
Jadi rekomendasi WHO, siapa saja yang harus diterapi, apakah itu apakah itu ablasi, ataukah itu eksisi, ini rekomendasinya adalah CIN 2 ke atas. Kemudian eh, saran dari WHO, thermal abrasi itu provided pada minimum 100 derajat Celcius tipnya itu, Dok. Cuman ya itu. Mohon maaf kalau saya salah, tapi di Indonesia kelihatannya belum ada, Dok. Kemudian yang ketiga, eh, WHO juga menyarankan untuk menyiapkan thermal ablasi ataupun krioterapi pada pasien-pasien yang em, memiliki HPV positif atau via positif atau HPV-nya positif diikuti dengan via positif tanpa histologi confirmation. Artinya tadi dok, ini bingung karena itu nanti pasti akan berhubungan dengan guideline-guideline yang ada. Balik lagi ke natural history-nya. Infeksi baru terlihat lesinya, baik dengan via maupun dengan kolposkopi maupun dengan sitologi. Jadi kalau dua-duanya ada, nah itu disuggest untuk dilakukan tindakan. Jadi selain CIN 2 tadi, kemudian yang berikutnya itu adalah kalau tidak ada hasil pap smear-nya, minimal ada hasil HPV-nya, dan VIA-nya positif. Misalnya. In exceptional condition, kalau tidak punya LEDS pada pasien-pasien dengan CIN, nggak punya alat lip atau LEDS pada pasien-pasien dengan CIN 2, itu eh, WHO merekomendasikan terapi alternatif. Terapi alternatifnya itu eh, bisa konbiopsi yang dengan cold knife atau sampai ke histerektomi, dokter. Tapi ya itu tadi dok, dengan kondisi-kondisi khusus nanti bisa dibicarakan. Misalnya pada paling gampang aja contohnya dok, pada pasien dengan compliance rendah, yang kita tahu nanti ini pasiennya udah CIN 3 udah ketahuan, HPV positifnya juga sudah ada, tapi pasiennya tuh kayaknya kita melihat, wah ini hilang nih pasiennya, bisa nggak datang kontrol. Nah, pada saat itu bisa kita tawarkan sampai dengan hysterectomy. Kemudian ini adalah rekomendasi keempat, kemudian rekomendasi kelima bahwa itu bisa thermal ablation bisa dilakukan oleh nurse, midwife atau healthcare workers. Kemudian kalau di tempat tersebut memiliki em, alat lip atau LEDs, dokter, itu lebih baik dipilih ketimbang menggunakan thermal ablation atau cryotherapy. Nah, ini rekomendasi keenam ini sekali lagi yang saya bilang tadi dok, ketika kita sudah di lapangan, uh, kita lihat dulu, oh saya lengkap sekali sampai lip punya, oke. Berarti lip dan cryo punya, kalau dokter punya CIN 2 ke atas, pilihannya adalah lip dok. Gitu. Ablasi atau destruksi lokal, krioterapi, ini kita bahas satu-satu mulai dari krioterapi. Krioterapi itu destruksi displasia serviks menggunakan probe dengan suhu sampai dengan minus 20 derajat Celcius. Epitel tersebut akan nekrosis dan epitel squamous matur baru akan terbentuk. Pada meta-analisis 11 penelitian RCT didapatkan cure rate-nya bisa mencapai 92% untuk CIN 2 dan 80% untuk CIN 3, dokter. Kemudian untuk yang thermal ablation, artinya yang menggunakan panas, itu menggunakan probe dengan temperatur sampai dengan 100 derajat Celcius, kurang lebih hanya 20 sampai dengan 45 detik. Dari meta-analisisnya, cure rate-nya bisa sampai dengan 94%. Nah, ini yang terbaru, dokter. Ini saya lengkapin doi-nya, jadi kalau dokter mau lihat penelitian aslinya ada sampai dengan saat ini, saya baru dapat 4, mungkin harus ada sistematik review yang lain untuk bisa, karena belum sampai ke sana. Penggunaan trichloroacetic acid
85% secara topikal pada daerah displasia serviks dapat dijadikan pilihan, terutama apabila settingnya ini adalah setting see and treat, dokter. Setting see and treat menggunakan begitu ketahuan via positif, langsung kita treat, bisa menggunakan krioterapi yang sudah banyak atau menggunakan perchloroacetic acid ini atau TCA biasanya kita menyebutkannya. Itu dikatakan efikasinya bisa 80%, cuman ini belum masih RCT pisah-pisah, dokter, belum ada systematic review-nya. Kemudian nah, kelebihannya adalah karena dia diaplikasikan seperti kita tutul 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 botil zaman dahulu, dokter. Nah, itu dia bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit. Daerah-daerah yang sulit itu entah dia terlalu masuk ke dalam atau eh, di beberapa di beberapa tempat spekulum besar tidak tersedia, adanya spekulum kecil, sementara lesinya itu luas sekali, sampai ke eh, menutupi seluruh lapang pandang dari spekulum tersebut. Nah, itu kelebihan dari TCA ini. Cuman problemnya adalah kedalamannya kurang lebih 1 sampai dengan 2 mm. Sementara kita tahu tadi bahwa kalau ada perubahan sel, sebaiknya kita menyasar kedalaman sampai dengan minimal 5 mm. Ini adalah detail untuk krioterapi. Ah, ada 2 gas yang dapat digunakan, bisa menggunakan CO2 maupun N2O. Kemudian ada teknik khusus, biasanya kita sebutnya 353, artinya didinginkan 3 kali, kemudian istirahat 5 menit, dan kemudian didinginkan lagi kalau ingin double freeze. Kemudian syaratnya adalah lesinya harus tercover dengan baik, artinya eh, biasanya lesinya tidak lebih dari 2 kuadran, tercover semuanya. Alat untuk melakukannya harus bisa mengcover itu. Bentar, dok, saya perlihatkan. Nah, alat ini harus bisa mengcover lesi tersebut yang kita miliki, gitu, dok. Karena yang ternyata alat ini ternyata ada yang berbeda-beda, dok. Ada banyak, ada yang lumayan besar, ada yang lebih kecil, gitu. Lalu, maaf. Ini adalah nanti WHO juga ternyata apa ya, dok, mengeluarkan mengeluarkan ini di sini saya sudah berikan ininya, mengeluarkan spesifikasi alat-alat apa saja baik untuk krioterapi, thermal ablation maupun untuk lip LEDs itu eh, WHO sudah memberikan guideline-nya. Jadi kalau dokter misalnya pulang ke rumah, pulang ke tempat bekerja masing-masing ingin menyediakan alat untuk baik cryo maupun lip dan LEDs, dokter bisa lihat di guideline tersebut supaya tidak salah membeli. Kemudian ini ada gasnya, kemudian ada elektriknya, ini adalah persyaratan-persyaratannya. Syarat krioterapi yang ideal tadi, batas lesinya jelas terlihat. Jadi kalau terlalu luas, nah inilah yang biasanya di cover oleh TCA, dokter. Kadang eh, ini kuadran 4 kuadran, cuman ada di 1 kuadran atau cuman ada di 2 kuadran, tapi sampai ngelewatin eh, ngelewatin ujung dari spekulum kita. Nah, itu kan berarti batas lesinya tidak jelas dong. Gitu. Kemudian ukuran serviks dalam batas normal, hanya melebihi 2 kuadran atau kurang. Lalu tidak ada kecurigaan lesi mikroinvasif atau karsinoma invasif ya. Ini itu kita sudah tahu ya, dok. Kalau sudah ada itu ya harusnya tidak kita kerjakan. Kemudian ini alatnya dan ukuran-ukuran alatnya. Oke. Kemudian persiapan alatnya tadi, Krayogan, ini khusus untuk krioterapi, dok, karena mungkin di sini, di Indonesia ini lebih banyak yang memiliki alat krioterapi. Ini persiapan untuk pasiennya, yang paling penting tidak dianjurkan untuk bersenggama sampai dengan kurang lebih 4 minggu setelah dilakukan krioterapi. Lalu ini tekniknya, seperti kita ketahui, posisinya adalah litotomi, kemudian dipasang spekulum, diusahakan spekulum yang cocor bebek supaya steady ya, dokter. Lalu biasanya ada paling bagus itu spekulumnya kalau punya yang untuk menyingkirkan vagina, terutama kalau ibu-ibunya agak
agak gemuk ya dok, karena nanti vaginanya akan nutupin, nutupin ini kita. Biasanya dikasih trik itu untuk visualisasi kita pakai kondom yang ujungnya dipotong dok, supaya bisa menyingkirkan ke kiri dan ke kanan vaginanya. Jadi kondomnya ditaruh di di ujung spekulum kita untuk em, menyingkirkan dinding vaginanya. Kemudian bersihkan vagina dan serviks dengan cotton bud, kemudian propnya dioles jelly, kemudian dimasukkan ke vagina, ditempelkan pada permukaan serviks. Nah, ini tadi yang 353. Setelah bunga es lepas, prop bisa ditarik, prop bisa dilepas pelan-pelan. Ini alatnya dok, kurang lebih secara, ini nanti ada gambarnya. Nah, ini dia, ini gambar eh, berbagai macam tipnya. Kemudian ini yang dihubungkan ke gas. Oke, ini ada lagi yang beda jenisnya. Ada pencetan freeze dan defrostnya. Nah, ini kira-kira tata caranya. Ya, ini setelahnya dok. Nanti warnanya akan putih gitu kayak ada esnya. Oke. Ini bedanya kalau yang menggunakan diatermi dok. Kalau yang menggunakan apa? Tapi ini bukan thermal ablation dok. Kalau thermal ablation beda lagi alatnya. Makanya saya bilang di Indonesia kayaknya belum ada dok. Karena kalau yang sebelah kanan ini biasa. Ini sih kalau kita lip ya kurang lebih kayak gini nantinya. Oke, efek samping krioterapi. Efek sampingnya ada cold cramping perut bawah, kemudian ada water discharge 2 sampai dengan 4 minggu, kadang-kadang spotting, kadang-kadang ada keluhan seperti PID. PID itu nyeri perut bawah, Dok. Cuman ini jarang terjadi. Itu ini untuk krioterapi. Oh, terima kasih, Dokter. Untuk terapi ablasi maksud saya, terapi ablasi saya cukupkan. Saya melanjutkan yang berikutnya itu adalah eksisi lokal. Saya pribadi karena bekerja di rumah sakit tipe A, saya pribadi lebih cenderung menggunakan terapi eksisi lokal ini. Kenapa? Karena itu tadi dok, kita bisa mendapatkan hasil patologi anatomi. Misalnya lesinya seperti ini, sudah ada mosaic vessels, ya kan? Atau cobblestone mosaic, atau sudah coarse punctation seperti ini. Siap. Kalau ini diablasi, hilang hasil patologi anatominya karena dia akan destruksi dok. Gitu. Sementara kalau kita lip atau kita LEDS, uh, nah itu bisa kita kirimkan untuk patologi anatomi. Nah ini kira-kira apa yang terjadi kalau sebelum kita melakukan lip atau LEDS, biasanya kita melakukan kolposkopi terlebih dahulu. Bahkan mungkin di hari yang berbeda kita melakukan kolposkopi terlebih dahulu untuk melihat eh, apa lesi acetal white-nya. Ini masih menggunakan asam asetat kalau bening ini. Nah, nanti dokter bisa lihat bahwa nggak cuman berwarna putih, dokter. Jadi eh, kalau saya ingin memudahkan kolposkopi, bukan memudahkan, tapi bagaimana kita melakukan kolposkopi dengan lebih ringkas. eh, itu yang pertama kita eh, ingat itu adalah di mana OUE-nya dulu, dokter. Di mana OUE-nya, di mana SCJ-nya. Itu. Itu yang pertama. Di mana OUE-nya, di mana SCJ-nya. Nah, setelah itu baru daerah tersebutlah yang kita pasang mata. Apa yang dipasang? Warnanya jadi putih, dia agak sedikit eh, muncul dari permukaan, dokter bisa lihat, dia sedikit muncul dari permukaan, lalu eh, ini pembuluh darah dan cepat, biasanya warna putihnya terlihat lebih cepat. Dia ada seperti itu karena kolposkopi juga kalau dokter mau membaca secara read, harus membaca secara apa itu kan ada banyak juga itu scoring-scoringnya dok dan suka lupa dok. Kalau saya suka lupa. Jadi saya lebih senang lebih ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, expose cervix, lihat OUE,
OE terlihat tentukan SCJ, artinya apa? Kita harus mencari squamous columnar junction yang originalnya dan sama yang terbarunya. Nah, daerah itulah yang menjadi daerah squamous columnar junction, menjadi daerah squamous zona transformasi. Nah, disitulah baru kita memperbesar em, visualisasi kita. Untuk lihat apa? Warna putih muncul dari permukaan dan pembuluh darah. Nah, seperti ini. Kalau ini kolposkopinya ada warna-warnanya ya dok ya. Sebenarnya nggak butuh warna-warna. Kalau dokter sudah bisa lihat dia putih, tadi juga yang warnanya masih nggak dihijaukan begini juga pembuluh darahnya quartz mozaik ini kan udah sangat terlihat ya dok ya. Oke. Lalu terapi eksisi dapat dilakukan dengan berapa cara? Lip dan cold knife. Lip itu alatnya ada banyak dok. Eh, saya eh, mungkin jadi nggak hafal karena ada yang pakai monopolar biasa sampai yang menggunakan laser. Tapi intinya basicnya sama. Lip, loop electrosurgical excision procedure atau di negara-negara tertentu menyebutnya LEDS. Jadi lip sama LEDS itu sebenarnya interchangeable dok. Itu sama sebenarnya. Large loop excision of the transformation zone itu sama aja dengan lip. Lalu yang lebih menurut saya lebih banyak dan semua SPOG yang terlatih bisa melakukan itu adalah cold knife, excessive cold knife. Ini dia sama di di guideline yang sama oleh WHO, spesifikasi alat untuk LIP atau LEDS itu electronic surgical unitnya itu sudah ada spesifikasinya dok. Jadi kalau mau beli atau kalau mau pengadaan tinggal dilihat dan tinggal disesuaikan apakah ini sesuai dengan spesifikasi tersebut. Minimum ada satu monopolar handpiece, kemudian ada monopolar return electroport, artinya ada groundnya, kemudian ada bipolar outletnya, kemudian ada different and adjustable current mode-nya, jadi tergantung negaranya, kalau kita kan sampai 110 sampai dengan 200 ada kan dok, kemudian hand or foot switch to activate. Jadi biasanya ada mau di tangan apa di kaki untuk mengaktifkan monopolar tersebut, dok. Tapi basically monopolar. Artinya, dok boleh nggak kalau kita pakai monopolar yang ada? Sebenarnya kalau misalkan tidak ada cara lain, boleh dok. Cuman memang lebih sulit karena sulit mengontrolnya. Handpiece-nya kan beda. Ini adalah spesifik minimal requirement-nya. Dokter bisa bisa lihat di sini kalau koagulasi akan membutuhkan 30 sampai 40 watt sementara cutting juga kurang lebih sama. Kemudian nah ini kurang lebih settingan alatnya untuk melakukan electrosurgical unitnya, ESU-nya untuk melakukan lip atau LEDS. Oke, jadi tata caranya adalah pasien dalam posisi litotomi. Dan ini sebenarnya office ya, Dok. Office itu artinya bisa dilakukan di poliklinik. Cuman di beberapa center tertentu, karena pasiennya mungkin eh, gelisah, cemas, nggak bisa diam, ya dokter bisa minta bantuan untuk dilakukan IVA. Kemudian spekulum, dipasang spekulum, ya triknya seperti tadi, boleh. Karena kan ini vagina yang kiri kanan ini dok suka menonjol kalau ibunya agak besar. Jadi biasanya terus kita pasang kondom di samping kiri kanan. Nah ini evacuation device sebenarnya pada dasarnya ini adalah uh, suction biasa dok. Cuman dokter kalau lihat ini spekulumnya, biasanya di sini ada bolongannya yang bisa ditaruh suctionnya. Jadi uh, karena ini ada smoke-nya dok, ini ada asapnya kalau dokter kerjakan. Terus nanti nggak kelihatan. Kalau udah nggak kelihatan, dokter jangan gerak, jangan pegang apa-apa karena takutnya akan cedera sekitar-sekitar. Oke. Nah, ini adalah handpiece-nya, dokter. Nah, ini yang saya bilang, kita paling sering menggunakan yang ini. Dok. Lalu satu lagi yang ball elektrod. Ini ball elektrodnya terlalu kecil, kadang kita gunakan yang besar, seperti gambar yang tadi sebelumnya. Ini untuk
cuttingnya dan ball electrode-nya biasanya kita menggunakannya untuk yang mengontrol perdarahan setelah dilakukan lip. Nah, ini seperti ini kira-kira settingan alatnya. Ini yang tadi dok, ini ada. Saya udah taruh apa, hmm, di bawah itu untuk reference-nya untuk melihat alat. Jadi sekali lagi masih sama, rekomendasinya adalah Chin 2 dan AIS. Ini bagaimana kita melakukan. Sebenarnya paling enak itu pakai Lugol iodine. Karena pakai Lugol iodine tuh jelas sekali masanya kelihatan. Nah ini alatnya. Ini bisa bersih, nggak ada asap karena ada yang suction dong. Kalau nggak gelap dong putih, banyak apa asapnya. Jadi rekomendasi dari WHO itu adalah do cryotherapy or lip or LEDs or CKC or knife conization. Do lip LEDs dan CKC bisa kalau misalkan batas-batas yang kita lip itu ternyata di lip masih ada cin 3 di pinggir-pinggirnya. Wah, berarti kita harus lebih besar loh. Dan lip itu karena loopnya terbatas, ya dia nggak akan bisa. Kalau luas sekali dia nggak akan bisa. Misalnya luas sekali ini kan ininya cuma di daerah sini tadi kalau kita kasih. Nah, itu cuma sini dok. Kadang-kadang kan sampai sini-sini. Lesi acetyl white-nya atau lesi yang ini iodine-nya. Nah, kadang nggak keambil. Kalau nggak keambil ya, we have to do check aja. We have to do cold knife uh, conization karena konisasi itu akan bisa mengambil lebih besar. Bahkan kalau terlalu besar ya sampai ke trachelectomy yang seperti disebutkan oleh Dokter Haryadi. Cuman terkadang nggak. Lalu ini adalah konisasi. Nah, konisasi kurang lebih seperti ini yang dikerjakan. Uh, ini lebih sifatnya lebih kooperatif sehingga harus ditemani oleh dokter anestesi tentunya berada di kamar operasi minimal dan harus dilakukan oleh dokter bidanan. Kemudian ini adalah resiko dan efek samping terapi eksisi yang harus kita terangkan dan harus kita sampaikan kepada pasien. Yang pertama itu adalah infeksi, perdarahan atau spotting, kemudian scar pada serviks bisa berbentuk stenosis serviks atau insufficiency serviks. Jadi serviksnya jadi pendek, dok. Sehingga itu bisa menyebabkan abortus berulang. Nah, atau maaf, tulis di sini uh, premature delivery. Jadi makanya kenapa kita tahan-tahan sekali untuk melakukan lip atau latch yang luas sekali pada pasien-pasien yang anaknya baru 1, usianya masih di bawah 30, atau usianya masih di bawah 35. Nah, karena kemungkinan mereka untuk hamil dan ingin punya anak lagi masih besar. Kemudian yang paling penting tadi, kalau smoke-nya tidak terkontrol, dok, tidak ada suction device-nya, itu bisa cedera organ sekitar. Karena kan kita, dokter mengetahui bahwa itu menggunakan monopol. Ini take message-nya, saya pikir dari semuanya, mulai dari Dokter Ardanu, kemudian Dokter Karyadi, dan saya, screening dan manajemen lesi prakanker serviks itu ada 2 dok sebenarnya, screening yang populasi settingnya dan screening hospital setting. Sehingga mengapa saya garis bawahi ini, karena screening populasi tentunya beda penanganannya dengan screening hospital setting. Dari screening populasi yang paling penting adalah bagaimana triasenya, dok. Triase itu artinya kalau kita menemukan sesuatu tuh what next. Nah itu disitulah datang berbagai macam algoritma yang tadi diterangkan dengan jelas oleh Dokter Haryadi. Kemudian manajemen lesi prakanker cuma ada 2, destruksi dan eksisi lokal. Ini tergantung dari um, masing-masing pusat kesehatan di tempat dokter adanya apa. Tapi ya kalau ada ya berarti menggunakan yang ada. Kemudian yang paling penting adalah follow up. Saya pikir sudah selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.